Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita bicara tentang efisiensi anggaran, kebijakan pusat yang kemudian ini juga berpengaruh besar terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Kenapa? Karena tentu ada efisiensi juga transfer dana ke daerah. Nah, seperti apa dampaknya bagi Bali? Saya akan wawancarai Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Ketua Program Doktor Ilmu Akuntansi UNUD, Bapak Prof. Wayan Swatana. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya, Prof? Ya? Nggih, sehat-sehat. Dan tetap aktif menulis ya, yang kritis-kritis. Ya, kemarin tentang bagaimana dampak efisiensi anggaran, Prof, terhadap APBD, yang kemudian Prof melihatnya ini kan akan berat. Mengapa ini menjadi tantangan berat bagi APBD Bali, efisiensi anggaran ini, Prof? Ya, terima kasih Pak Man. Yeah. Jadi APBD itu memang dari dulu tergantung dari dana transfer, kemudian pendapatan asli daerah. Nah, ini ada semacam lingkaran begitu ya. Jadi dana transfer kalau tidak salah sekarang ke daerah itu dipangkas menjadi 50 triliun. Saya belum mendapatkan data di Bali berapa dipangkasnya. Kita punya 8 kabupaten, 1 kota dan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, jelas pasti akan ada pemangkasan untuk dana transfer ini. Nah, kalau daerah-daerah yang menggunakan dana transfer sebagai dalam tanda kutip pegangan pokok sebagai isi dari postur APBD-nya, maka itu akan bermasalah. Ya, karena apa? Karena kemampuan fiskalnya dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah belum sebaik atau setinggi dari 3 daerah utama pariwisata Bali, itu adalah Denpasar, Bandung, dan Gianyar. Jadi lingkarannya ada di mana? Lingkarannya atau bolak-baliknya ada di mana? Ketika kita bicara APBD, maka kita bicara sumber pendapatan. Sumber pendapatan ada 2, pendapatan berupa dana transfer dari pemerintah pusat, kemudian dana transfer dengan segala bentuknya ya, termasuk dana desa ya, dana desa. Kemudian ada pendapatan asli daerah. Nah, ketika dana transfer berkurang, kemudian ketidakpastian muncul di PAD, maka tentu saja bermasalah. Tentu saja akan menimbulkan sebuah resiko ya, potensi resiko setahun 2 tahun 2025. Potensi resiko yang saya maksud itu adalah daerah tidak punya kemampuan untuk mendanai program-program prioritas. Tapi mudah-mudahan ada solusi ya. Ada solusi, artinya kebijakan efisiensi anggaran per definisi sebetulnya bagus ya. Artinya hanya membiayai anggaran-anggaran yang mempunyai luaran yang jelas. Ya, sektor-sektor produktif ya, sektor-sektor produktif yang bisa menghasilkan luaran dan dampak yang positif ya. Itu bagus dari sisi itu. Cuma kan ini ada semacam lingkaran yang tadi saya bicara, lingkaran tadi ada semacam bolak-baliknya. Kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi salah satu unsurnya adalah bagaimana government expenditure itu dilakukan, artinya dieksekusi. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dalam hal ini adalah produk domestik regional bruto gitu. Kira gitu ya. Jadi ini menjadi mau tidak mau pasti akan berdampak ya, Prof ya, efisiensi anggaran ini. Cuma kita belum tahu seberapa besar dampaknya. Tapi kalau misalnya Bandung, Denpasar sama Gianyar gitu ya, dengan PHR-nya cukup lumayan, mungkin tidak terganggu. Tapi kalau provinsi Bali ya, karena memang nanti ada efisiensi anggaran, kemudian juga
pajak kendaraan bermotornya juga akan berkurang. Gimana kira-kira ini? Mungkin yang paling berat akan mengalami ini ya, Prof. APBD Provinsi Bali ini. Baik, kalau Bali ya PKB ya pajak kendaraan bermotor, kalau selama ini sudah dilakukan relaksasi, sekarang sudah harus dihentikan itu relaksasinya itu. Jadi kita harus rasional, kita jangan mengambil kebijakan yang terlalu populis. Kita lihat bagaimana komposisi APBD kita. Tapi untuk kabupaten-kabupaten yang tadi katakan itu mengandalkan pariwisata, itu kan juga berpengaruh. Berpengaruhnya di segmen MICE-nya, di segmen di segmen pertemuan-pertemuan yang berskala nasional maupun skala internasional. Kalau pertemuan-pertemuan yang berskala nasional kan sudah dianggarkan tahun 2024 ya. Sekarang kan dipending berarti untuk 2025. Untuk 2025 dipending. Jadi itu berpengaruh juga berarti kaget, nanti, pasti kaget ininya hotelnya. Hotel-hotelnya karena sudah di booking gitu ya, tiba-tiba ya, sudah batal direncanakan tahun 2024 kaget. Itu yang untuk pertemuan-pertemuan seperti yang dilakukan secara rutin oleh kementerian dan lembaga di Bali, karena Bali kan daerah favorit untuk meeting itu ya, karena memang punya favoritnya bukan hanya karena branding tapi juga karena punya fasilitas yang cukup ya, fasilitas yang sangat memadai gitu. Malah untuk internasional juga sangat memadai. Tapi kalau internasional juga sama kan, artinya internasional kan juga direncanakan jauh-jauh hari, tidak mungkin dilakukan dalam hitungan bulan secara insidental itu. Mungkin ada pertemuan insidental, cuma pengaruhnya mungkin secara keekonomiannya nggak segitu seberapa, mungkin saja. Atau barangkali pihak hotel kan menawarkan bonus, menawarkan potongan harga ya, menawarkan potongan harga kepada pihak-pihak yang melakukan pertemuan. Tapi itu juga saya rasa nggak signifikan. Yang signifikan adalah biasanya kementerian lembaga dan instansi-instansi lain di dalam negeri itu melakukan pertemuan di Bali itu sudah berkurang gitu. Berarti dampaknya malah tidak ada mungkin ya. Iya, karena dibatalkan juga. Jadi kebingungan juga. Nah, lalu apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah? Lihat seperti karena sudah dipotong gitu, misalnya nanti efisiensinya hampir 50 triliun untuk ini, gimana kira-kira apa yang mesti dilakukan? Apakah merasionalisasi anggaran atau seperti apa? Saya rasa kan tujuannya di belanja ya, jadi efisiensi di belanja. Memang kalau belanja-belanja yang sifatnya tidak jelas ya, dalam tanda kutip tidak jelas ukuran outputnya, ukuran hasilnya, ya mungkin itu tidak. Yang tak kalah pentingnya kita kan sekarang melakukan digitalisasi di segala, khususnya di tata kelola dan tata tabung pemerintahan. Jadi digitalisasi itu secara teoritis digitalisasi itu menurunkan biaya sebetulnya kan. Tapi di awal memang ada investasi, tapi menurunkan biaya. Di awal mungkin tahun 2024 sudah dipasang segala macam, sudah ada aplikasi segala macam. Yang itu hendaknya itu digunakan sebagai salah satu pos untuk menekan biaya, menekan belanja. Nah, memang arahan dari pusat kan seperti itu kan, tujuannya seperti itu. Kita juga sudah zaman tidak lagi menggunakan kertas atau paperless, sehingga belanja bisa dikurangi ya, bisa dikurangi atau malah dinolkan ya pada belanja-belanja tertentu ya. Nah, ini strateginya kan seperti itu, dan memang itu sudah simple lah, sangat simple. Cuma masalahnya kan ada di pendapatan ya bagi Provinsi Bali ya, bagi Provinsi Bali. Dan juga bagi kabupaten kota. Saya kira salah satu caranya adalah ya ini mungkin sudah wacana sejak lama ya. Satu tentu saja untuk kabupaten kota, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel dan restoran. Ya, digitalisasi juga di pajak hotel dan restoran sehingga menghasilkan data wajib pajak yang lebih akurat gitu ya, sehingga bisa juga penetapan pajak yang lebih baik, gitu, lebih akurat gitu. Jadi itu satu ya. Yang kedua adalah memberdayakan kembali ya. Memang ini wacana juga lama juga dan tidak mudah ya. Tidak mudah Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Tidak mudah memang karena di situ ada misi-misi sosial karena dia di hybrid ya.
Dia tidak hanya profit oriented, tapi juga ada misi-misi non profit ya untuk masyarakat. Tapi memang tidak mudah. Tapi harus dilakukan, agar apa? Minimal adalah Pemda itu tidak mensubsidi lagi badan usaha milik daerah. Minimal itu menurut saya itu sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik. Jadi kalau subsidinya terus bertambah, itu tentu saja adalah dia itu tidak sebagai sebuah korporasi ya, korporasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, itu gagal menurut saya. Kalau terus disubsidi ya. Memang betul ini dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memang betul. Tetapi itu kan dia organisasi yang campuran antara profit dan misi-misi sosial. Yang ketiga adalah pemanfaatan aset-aset daerah yang apa namanya, yang nganggur ya, aset-aset daerah yang nganggur. Misalnya sesuai dengan aturan apakah bisa disewakan atau dibangun usaha. Tapi semua itu asumsinya adalah pariwisata kita stabil, keadaan ekonominya stabil, apa namanya, daya beli masyarakat juga stabil gitu ya. Oke, ini jadi dalam kondisi sebenarnya ini momentum untuk meningkatkan PAD itu yang penting, Prof ya, karena kan anggarannya sudah diefisiensikan dari pusat. Sekarang bagaimana daerah meningkatkan PAD-nya seperti yang Prof sampaikan tadi, digitalisasi PHR, kemudian usaha-usaha ini menghasilkan, kemudian bagaimana aset-aset. Nah, kalau kira-kira kalau Prof, ya mungkin ini sebagai closing statement juga dari Prof di sesi kita kali ini, Prof. Tadi kan sudah disampaikan 1, 2, 3 yang mesti dilakukan. Nah, mungkin masyarakat ya, apa yang dalam kondisi seperti ini gimana? Harus bersikap, karena paling tidak juga akan berdampak juga nih bagi masyarakat. Sangat. Ya, itu kan harus ada komunikasi dengan masyarakat bahwa keadaan kita seperti ini. Terutama soal bansos ini, Prof. Karena bakal bansos juga akan dipotong kan? Apa perlu dikurangi ya bagaimana, Prof? Kalau saya kira masyarakat Bali adalah masyarakat yang cerdas ya. Saya sudah teruji sejak COVID ya. COVID itu pertumbuhan ekonomi minus 10-12%. Bali nggak ada dalam artian nggak ada apa-apa ya. Nggak bergejolak gitu. Ada gejolak yang berarti ya. Nggak ada gejolak yang berarti. Jadi masyarakat Bali saya kira kalau diberikan komunikasi atau pemahaman yang memadai, yang bagus, saya kira bisa memahami, bisa mengerti lah soal itu gitu. Jadi ini bukan karena pemerintah Balinya, tetapi ini adalah kebijakan pusat. Yang kebijakan pusat juga bukan tanpa dasar ya. Bukan tanpa dasar karena secara teoritis memang efisiensi itu bagus untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkat produktivitas artinya untuk mengalokasikan kepada bidang-bidang yang dianggap urgent gitu. Secara teoritis seperti itu. Tapi memang perlu juga dipahami bahwa masyarakat kan terkadang ya inginnya instan begitu ya, inginnya instan. Nah, inilah perlu komunikasi yang baik ya kepada masyarakat sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi disinformasi atau asimetri informasi begitu. Baik. Oke, terima kasih Prof. Sotano atas memberikan kita ya antisipasi terutama dampaknya, kemudian bagaimana antisipasi sudah mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk lebih awal ya memitigasi dampak dari efisiensi anggaran ini sehingga tidak berdampak pada kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara langsung. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.